Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Amalia Fatihah dalam mata kuliah pembelajaran matematika berbasis TIK. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai fungsi implisit. Nah, dari kemarin kan kita membahas mengenai fungsi yang dinyatakan dalam satu variabel secara eksplisit, yaitu dalam bentuk Y sama dengan fx. Nah, tapi beberapa fungsi itu juga bisa didefinisikan secara implisit atau suatu kaitan antara X dan Y. Contohnya, X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 16 atau X pangkat 3 ditambah 2Y kuadrat sama dengan 4XY. Nah, dalam beberapa kasus juga fungsi implisit itu bisa dipecah menjadi sebuah atau beberapa fungsi eksplisit. Seperti contohnya ini, X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 16, nanti akan menghasilkan Y sama dengan akar 16 dikurangi X kuadrat yang menghasilkan setengah lingkaran atas. Terus Y sama dengan negatif akar 16 dikurangi X kuadrat yang akan menghasilkan setengah lingkaran bagian bawah. Nah, ini perintahnya with dalam kurung plot titik 2 implicit plot buka kurung fungsi koma X sama dengan A titik B koma Y sama dengan M titik N. Perintah implicit plot juga menggunakan paket plot. Nilai-nilai A, B, M, dan N adalah parameter yang merupakan batas untuk nilai X dan Y untuk fungsi yang akan digambar. Contohnya, gambarlah grafik fungsi X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 16 pada X negatif 10,10 dan Y negatif 10,10. Langsung saja kita membuat contohnya. Gambarlah grafik fungsi X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 16 pada X negatif 10,10 dan Y negatif 10,10. Kita ketikkan perintahnya with plot kurung, klik enter, lalu klik implicit plot. Terus masukkan fungsinya. Tambah masukkan X-nya, masukkan Y-nya, tutup kurung lalu klik enter. Nanti akan menghasilkan gambar seperti ini, lingkaran. Untuk yang kedua, gambarlah grafik fungsi 2 kali dalam kurung X kuadrat ditambah Y kuadrat tutup kurung kuadrat sama dengan 25 dikali dalam kurung X kuadrat dikurangi Y kuadrat untuk X dan Y negatif 4,4. Langsung saja kita tuliskan with plot tutup kurung titik 2 klik enter, lalu masukkan implicit plot. Masukkan fungsinya. Saya copy dari sini. Untuk X-nya sama dengan negatif 4,4
Y sama dengan negatif 4, titik 4, tutup kurung, lalu klik enter. Nanti akan menghasilkan gambar seperti ini. Nah, kenapa kok ini tidak menyatu? Ini karena minimum default-nya Maple itu cuma 50. Jadi kalau mau menyambung, ini kita tambahkan num points di sini. Kita koma num point. Misal saya mau 1000. Lalu klik enter. Nah, nanti gambarnya akan menyatu, tidak seperti tadi yang terpisah. Selanjutnya ada fungsi genap dan fungsi ganjil. Fungsi genap adalah fungsi f yang memenuhi f dalam kurung negatif x sama dengan fx untuk setiap bilangan x di dalam domain. Sedangkan fungsi ganjil adalah fungsi f memenuhi f negatif x sama dengan negatif f dalam kurung x untuk setiap x di dalam domain. Contohnya, diberikan fungsi f(x) sama dengan x kuadrat dengan menggunakan Maple. Ditunjukkan bahwa fungsi tersebut merupakan fungsi genap. Yang kedua, diberikan fungsi f(x) sama dengan x pangkat 3 dengan menggunakan Maple. Tunjukkan bahwa fungsi tersebut termasuk fungsi ganjil. Contoh praktik yang pertama, diberikan fungsi f(x) sama dengan x kuadrat dengan menggunakan Maple. Tunjukkan bahwa fungsi tersebut merupakan fungsi genap. Langsung saja saya akan menggunakan expression yang ini. A-nya kita ganti x, Y-nya kita ganti x pangkat 2, lalu klik enter, lalu masukkan f dalam kurung negatif x, tutup kurung. Untuk memunculkan grafiknya, perintahkan plot dalam kurung x pangkat 2, tutup kurung, klik enter. Nah, nanti akan menghasilkan grafik seperti ini. Untuk contoh yang kedua, diberikan fungsi x pangkat 3 dengan menggunakan Maple. Tunjukkan bahwa fungsi tersebut termasuk fungsi ganjil. Sama seperti yang genap tadi, kita menggunakan expression yang ini. A-nya kita ganti x, Y-nya kita ganti x pangkat 3, klik enter, lalu kita masukkan negatif f dalam kurung x, klik enter, lalu masukkan lagi f dalam kurung negatif x, tutup kurung, klik enter. Selanjutnya, untuk menunjukkan grafiknya, kita ketikkan plot, buka kurung, x pangkat 3, lalu klik enter. Nah, nanti akan menghasilkan grafik seperti ini. Dari grafik ini bisa dilihat bahwa simetrisnya pada titik 0,0. Dengan kata lain, f untuk x kurang dari 0 dapat diperoleh dengan memutar f x-nya lebih dari sama dengan 0 dengan sebesar 180 derajat. Sekian video mengenai fungsi implisit kali ini. Jumpa lagi pada video-video selanjutnya.